Masih di lokasi, Lilith dan lainnya. Dari arah depan, sekelompok iblis kecil yang bertugas sebagai pengawal pribadi Vorak mendekat ke arah mereka. 5 iblis dengan tubuh berotot yang memegang kampak chaos besar menghalangi jalur pergerakan Lilith. "Siapa kalian? Kalian ingin lari dari pertarungan? Kabur artinya mati!" geram salah satu iblis pengawal tersebut dengan nada mengancam yang sangat nyata. Lilith sama sekali tidak memberikan jawaban secara verbal. Ia hanya memberikan isyarat kecil dengan gerakan ujung jarinya ke arah depan. Aoji segera melangkah maju melewati Lilith. Tongkat iblisnya terangkat tinggi ke udara. Energi ungu yang sangat pekat mulai berkumpul dengan cepat dari ujung tengkorak tongkat tersebut, menciptakan tekanan udara yang cukup kuat di sekitarnya. Sebuah bola energi iblis yang sangat padat menghantam tepat di bagian dada iblis pengawal itu yang berada di posisi terdepan. Suara ledakan yang dihasilkan terdengar teredam oleh lapisan ilusi yang dibuat oleh Monaye sehingga tidak menarik perhatian pasukan luar. Tubuh iblis itu hancur berkeping-keping dari bagian dalam. Cairan darah hitam muncrat keluar, segera tersedot masuk ke dalam ornamen tengkorak pada tongkat milik Aoji secara otomatis. 2 iblis pengawal lainnya segera bergerak untuk menyerang balik. Aoji melakukan gerakan berputar dengan sangat cepat dan lincah untuk menghindari ayunan kampak mereka. 2 buah sinar ungu yang sangat tipis namun tajam menembus tepat di bagian kepala kedua iblis tersebut secara bersamaan. Tubuh mereka ambruk ke tanah tanpa sempat mengeluarkan suara teriakan sedikit pun. Aoji mengatakan, "Cepat, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Zahra melangkah maju ke depan, melewati mayat-mayat tersebut dengan tangan yang terulur ke arah depan untuk mendeteksi arah aura. "Aura yang mulia Troy telah berubah. Ia sepertinya sedang transformasi. Kita harus buru-buru. Tapi iblis besar itu adalah penghalang utama." Lilith mengalihkan pandangannya, menatap ke arah sosok Vorak yang berada di kejauhan. Monaye, siapkan mantra penghancur. Aoji, lindungi sekitar. Zahra, arahkan kita menuju titik aman." Mereka segera bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Monaye terus membalikkan halaman-halaman kitab iblis miliknya dengan cepat hingga menemukan mantra yang dituju. Energi hitam yang sangat pekat mulai mengumpul di sekeliling tangannya. Kabut di sekitar kelompok mereka juga semakin menebal secara drastis, berfungsi ganda sebagai perisai pelindung sekaligus penyamaran tambahan agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh indera Vorak. Saat jarak posisi mereka dengan Vorak semakin mendekat, tekanan aura yang dipancarkan komandan iblis tersebut terasa semakin kuat dan menekan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat setiap kali Vorak mengayunkan senjatanya ke arah para prajurit manusia di dekatnya. Lilith mengangkat tangannya ke atas, memberikan isyarat akhir untuk memulai serangan terkoordinasi. Monaye segera melepaskan mantra ilusi tingkat tinggi yang sudah ia siapkan. Sebuah gelombang ilusi kegelapan yang sangat pekat tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Vorak, mengaburkan pandangan dan indera penciumannya secara total. Vorak meraung dengan suara penuh kebingungan. Apa ini?" Zahra tidak membuang kesempatan tersebut. Ia langsung bergerak maju dengan sangat cepat. Beberapa jarum yang terbuat dari aura merah pekat melesat dari ujung jarinya, menembus lapisan pelindung chaos milik Vorak dan menusuk tepat di titik-titik terlemah persendian zirah alaminya. Aoji menyusul maju, tepat di belakang serangan Zahra. Tongkat iblisnya menyala dengan cahaya ungu yang sangat terang benderang. Rentetan peluru sihir berwarna ungu menghantam bertubi-tubi tepat di bagian dada Vorak yang luas. Skala serangan tersebut membuat sisik-sisik hitam yang keras pada tubuh Vorak mulai retak dan pecah. Vorak yang merasa terdesak mencoba membalas dengan melepaskan gelombang energi hitam yang sangat masif ke segala arah di sekitarnya. Lilith dengan tenang mengangkat tangan kirinya ke depan. Sebuah perisai energi ungu berbentuk heksagonal muncul secara instan, menahan gelombang serangan Vorak tersebut hingga hancur berkeping-keping sebelum mengenai anggota kelompoknya. Seluruh serangan dari anggota kelompok tersebut kemudian menyatu menjadi satu titik serangan yang sangat dahsyat. Monaye terus memperkuat lapisan ilusi agar Vorak tidak melarikan diri. Zahra mendorong jarum auranya lebih dalam lagi dan dalam sistem saraf musuh. Aoji menembakkan seluruh cadangan sihir energi pamungkasnya dari tongkat tengkorak tersebut.
Energi ungu milik Lilith menghantam dengan telak dari arah depan, menjadi puncak dari seluruh rangkaian serangan tersebut. Tubuh raksasa Vorak mulai retak secara keseluruhan, mengeluarkan cahaya ungu dari celah-celah kulitnya yang hancur. Vorak meraung untuk terakhir kalinya dengan suara yang penuh rasa tidak percaya. Mustahil! Kalian pengkhianat! Setelah itu, tubuh Vorak meledak hebat, menjadi tumpukan abu hitam yang langsung terbawa oleh angin panas di medan perang. Aura chaos yang tadinya menyelimuti area di sekitarnya segera runtuh dan menghilang, menyebabkan barisan iblis-iblis liar di bawah komandonya menjadi sangat kacau dan kehilangan arah koordinasi. Zahra segera menoleh ke arah Lilith untuk melaporkan kondisi terbaru. Aura yang mulia Troy semakin mendekat. Kita hampir sampai. Teruslah bergerak, jangan berhenti. Tujuan kita sudah di depan. Kelompok tersebut segera menyusup lebih dalam lagi ke dalam struktur benteng surga, meninggalkan kekacauan masif yang mereka ciptakan di belakang. Mereka terus bergerak dengan sangat efisien menuju pusat benteng, tempat di mana aura milik Tori memancar dengan intensitas yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sementara itu, di kedalaman penjara bawah tanah benteng surga yang kini terbuka lebar akibat runtuhnya segel kuno, arena pertarungan telah berubah menjadi zona kehancuran. Pilar-pilar batu raksasa yang selama ratusan tahun menopang struktur benteng itu kini patah satu persatu, jatuh menghantam lantai dengan dentuman keras yang terus bersautan. Getaran dari atas tanah merambat turun tanpa henti, membuat lantai berlapis, retak dan runtuh, menyingkapkan lapisan tanah dan logam kuno di bawahnya. Energi iblis hitam dan energi suci emas beradu secara brutal di udara, menciptakan ledakan tekanan yang memaksa setiap makhluk di area itu berlutut jika tidak cukup kuat untuk menahan gelombangnya. Langit merah pekat yang nampak dari celah besar di atas penjara terus merekah, menunjukkan retakan bercahaya kehitaman dan keemasan yang saling menyilang. Kilatan energi liar menghantam lantai dan dinding tanpa arah. Kabut hitam yang menyebar rendah menggerogoti batu dan logam, sementara serpian es suci berjatuhan dan menancap ke segala permukaan, menciptakan lapisan beku yang tidak stabil. Setiap tarikan nafas terasa berat, dipenuhi residu energi yang membuat paru-paru terasa panas dan membeku secara bersamaan. Di pusat kehancuran itu, Tori melayang dalam wujud naga es rengi. Tubuh raksasanya dipenuhi ruang penjara utama. Sayapnya terbentang lebar hingga menyentuh pilar-pilar yang tersisa. Sisik putih kebiruan yang menutupi tubuhnya memantulkan cahaya benturan energi. Sebagian telah retak dan ternodai darah emas yang membeku di sela-selanya. Tanduk esnya memanjang tajam, berdenyut dengan energi dingin yang terus meningkat. Tatapannya terkunci pada satu sosok di hadapannya. Naga iblis kuno berdiri dengan tubuh hitam pekat yang kini penuh retakan. Sisiknya mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging gelap yang membeku sebagian akibat serangan Tori sebelumnya. Aura iblis masih bergejolak di sekelilingnya, namun tidak lagi stabil, bergerak liar dan kadang terpecah. Nafasnya berat, setiap hembusan mengeluarkan kabut hitam bercampur pecahan es. Naga iblis kuno itu menggeram rendah, suaranya menggetarkan pondasi bangunan. Kau tidak akan bisa membunuhku begitu saja, naga kecil. Menyerahlah. Tori menurunkan sedikit ketinggiannya. Kepakan sayapnya menciptakan badai dingin yang memaksa kabut mundur beberapa meter. Matanya menyala lebih terang, menunjukkan fokus dan ketegasan yang nyata. Ia menatap lawannya dengan empati, sekaligus otoritas sebagai sesama ras naga. Sadarlah, kau bukanlah bagian dari mereka. Kau adalah naga, keberadaan yang agung. Jangan buang kehormatanmu. Tanpa menunggu jawaban, Tori memutar tubuhnya dan melesat maju. Cakar esnya terangkat, siap menghantam langsung ke pusat dada lawannya. Naga iblis kuno mengaum dan mengangkat cakarnya untuk menahan serangan tersebut dengan tenaga penuh. Benturan pertama mengguncang seluruh area penjara. Es dan aura iblis bertabrakan, memicu ledakan dingin yang menyapu area sekitar. Serpian sisik hitam dan kristal es berterbangan, menghantam dinding dan lantai dengan suara yang tajam. Naga iblis membalas dengan gerakan cepat. Cakarnya menyayat sayap Tori,
meninggalkan goresan hitam yang segera menyebar di permukaan es. Tori meraung tertahan, darah emasnya menetes dan langsung membeku sebelum jatuh ke tanah. Tanpa mundur sedikit pun, Tori memutar tubuhnya di udara. Ekor emasnya menghantam keras sisi tubuh naga iblis dalam serangan sapuan. Hantaman itu membuat naga iblis terdorong beberapa meter. Tubuhnya menghantam pilar batu hingga pilar itu runtuh seketika. Debu dan puing memenuhi udara. Naga iblis segera bangkit dan membuka rahangnya lebar-lebar. Api iblis hitam menyembur dengan tekanan tinggi ke arah Tori. Tori berbelok tajam ke udara, namun ujung serangan itu tetap mengenai sisiknya, menciptakan retakan besar pada pelindung tubuhnya. Tori menggeram dan membalas, mulutnya terbuka lebar, hembusan es serengi dilipaskan sepenuhnya ke arah depan. Tornado es raksasa terbentuk, menghantam naga iblis dari depan secara telak. Sayap lengannya terbungkus es tebal dalam sekejap, membuat gerakannya melambat drastis. Naga iblis meraung, memaksa energinya keluar dari tubuh untuk memecah lapisan es tersebut. Namun, luka-luka di tubuhnya semakin terlihat jelas dan menganga. Pertarungan berlanjut dalam jarak dekat yang sangat brutal. Kedua naga tersebut saling mengunci cakar di udara. Rahang mereka saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan logam dan tulang yang memekakan telinga siapapun yang telah mendengarnya. Es menyebar dalam tubuh naga iblis melalui serangan Tori. Naga itu mengamuk, ekornya menghantam punggung Tori dengan kekuatan penuh. Tori terhuyung ke arah samping, namun ia tetap bertahan dan memutar tubuhnya dengan momentum besar, melemparkan naga iblis ke dinding penjara yang sudah retak dan semakin retak. Dinding tersebut langsung runtuh total, membentuk kawah besar di tengah reruntuhan. Naga iblis tergeletak di tanah, auranya melemah secara drastis, tidak lagi menunjukkan perlawanan aktif. Tori melayang turun perlahan, mendarat di depan musuhnya dengan nafas yang berat. Kau bukanlah monster. Aku bisa merasakan itu. Esensimu adalah naga sejati. Biarkan aku menolongmu. Naga iblis mengangkat kepalanya dengan susah payah. Kesadarannya mulai terbuka. Ia menatap Tori dengan sisa-sisa kesadarannya. Tidak, inti nagaku sudah lama hancur. Bunuhlah aku, hancurkan jantungku. Itulah satu-satunya cara. Aku lenyap selamanya. Naga kecil, kau masih memiliki masa depan yang panjang. Tori terdiam selama beberapa detik. Ia merasakan duka yang mendalam dari sosok di depannya. Ia kemudian bertanya untuk memastikan sesuatu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau membiarkan dirimu seperti ini? Temuilah 3 leluhur naga tua. Sampaikan padanya, aku telah melakukan tugasku dengan baik. Siapa aku, itu tidaklah penting. Namaku sudah lama tenggelam. Tolong bebaskan aku dengan membunuhku, naga kecil. Tori mengangguk perlahan sebagai tanda penghormatan terakhir. Ia mengangkat cakarnya yang terbungkus es murni. Cakar esnya menusuk tepat ke arah jantung lawannya untuk mengakhiri penderitaannya. Ledakan energi iblis terjadi seketika, menyebarkan gelombang kejut terakhir. Lalu suasana menjadi hening secara total. Tubuh naga iblis hancur menjadi abu hitam yang terurai di udara. Lenyap, terbawa angin tanpa menyisakan sedikit pun jejak fisik. Di area bawah benteng, pertarungan para leluhur juga telah mencapai akhirnya. Kiai Wulung mengayunkan tongkatnya dengan gerakan vertikal, melepaskan gelombang energi biru yang menghantam Jigen secara langsung. Di sisi lain, Nyai Skarpati mengencangkan belitan akar suci yang telah ia panggil dari tanah, membuat Misteri berteriak kesakitan karena tekanan energi suci yang membakar kulit iblisnya. Ki Sang Hyang Wiku tidak membuang waktu dan segera melepaskan sinar emas besar dari telapak tangannya yang menghantamkan keduanya sekaligus. Jigen dan Misteri terlempar jauh ke arah reruntuhan. Tubuh mereka retak dan aura kekuasaan mereka runtuh seketika. Jigen berteriak dengan penuh amarah dan rasa takut saat merasakan kehadiran naga iblis menghilang. Sialan, naga iblis itu telah jatuh. Kita tidak bisa pertahankan benteng ini lagi. Mundur! Portal-portal hitam segera terbuka di berbagai sudut ruangan.
pasukan iblis yang tersisa mulai mundur dengan kacau, melarikan diri dari wilayah benteng surga. Sorakan kemenangan menggema dari arah atas dan dari para pejuang yang masih bertahan. Benteng surga kini telah berhasil direbut kembali di tangan kegelapan. Jaka dan Bon tiba di hadang pintu penjara di bawah tanah. Mereka melihat Tori yang mulai berubah kembali ke bentuk manusianya. Begitu wujudnya kembali normal, tubuh Tori langsung limbung karena kelelahan yang ekstrim. Bon segera cepat memapahnya agar tidak jatuh ke lantai yang penuh puing. Nyai Skarpati yang berada di dekat sana langsung berteriak untuk membangkitkan semangat. Kapten Tori! Kapten Tori! Lalu, suara sorakan dari para prajurit di koridor dan arena mulai membesar dan menyatu. Kapten Tori! Kapten Tori! Kapten Tori! Kapten Tori! Kapten Tori! Kapten Tori! Teriakan mereka berulang. Tori kemudian membuka matanya dengan susah payah. Ia mendengarkan namanya dipanggil oleh ribuan suara. Dengan suara yang sangat lemah, ia bertanya-tanya pada rekannya. Apa-apaan ini? Jaka tersenyum tipis melihat kondisi rekannya yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap pertempuran. Dimanapun kau berpijak, kau selalu berikan pengaruh positif bagi siapa saja. Bon tertawa keras dengan suara yang menggema di aula penjara yang hancur. Itu benar. Itulah kenapa kita selalu senang berada di sekitarmu, Tori. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak jika begini. Jaka terus menatap Tori yang kini sedang dieluk-elukan oleh sorakan kemenangan. Namun di dalam hatinya Jaka memikirkan sesuatu yang jauh lebih serius. Ya, walaupun di sisi lain Tori adalah bom waktu bagi kami, gumam Jaka dalam hatinya. Sorakan dari seluruh penjuru benteng terus menggema tanpa henti, merayakan kemenangan atas invasi iblis yang hampir menghancurkan segalanya. Kapten Tori! Kapten Tori! Kapten Tori! Benteng surga kini kembali berada di tangan manusia secara penuh, dan nama Tori bergema di setiap sudut reruntuhan bangunan tersebut sebagai pahlawan yang mengakhiri ancaman naga iblis. Cahaya pagi buatan menyusup melalui retakan langit merah pekat yang mulai memudar di atas cakrawala. Lapisan awan buara darah yang semalam menggantung tebal di atas benteng surga mulai terbelah. Rona jingga pucat muncul secara perlahan, menandai berakhirnya pertempuran besar yang telah menguras energi dan nyawa. Benteng surga berdiri dalam kondisi rusak berat. Menara-menara pengawas runtuh sebagian menjadi tumpukan beton dan batu. Dinding luar penuh lubang besar bekas ledakan energi sihir. Permukaan tanah di sekitar benteng dipenuhi retakan panjang yang masih mengeluarkan asap tipis di udara. Bau belerang, darah kering, dan aroma logam terbakar menyayat indera penciuman. Namun hembusan angin pagi perlahan membawa udara segar yang sedikit menyejukkan suasana yang mencekam tersebut. Di area penjara bawah tanah yang kini telah hancur dan terbuka, puing-puing batu raksasa berserakan tanpa pola yang jelas. Sisik naga yang membeku menancap kuat di tanah dan dinding-dinding yang tersisa. Abu berterbangan pelan jatuh ke permukaan seperti debu hitam yang menutupi jejak kehancuran. Beberapa prajurit manusia berjalan tertatih di antara reruntuhan. Sebagian dari mereka duduk bersandar pada sisa dinding sambil menekan luka yang masih basah. Sebagian lain memilih untuk berlutut diam, menundukkan kepala sebagai penghormatan terakhir bagi rekan-rekan mereka yang telah gugur dalam peperangan itu. Suara dentingan senjata yang dijatuhkan ke tanah dan langkah kaki berat yang menyeret beban tubuh terdengar samar, menggantikan teriakan perang yang semalam menggema tanpa henti. Tori berdiri di titik pusat reruntuhan tersebut. Tubuhnya sudah kembali sepenuhnya ke wujud manusia, namun kondisinya sangat tidak stabil. Tubuh tegap itu kini condong ke depan, nafasnya terdengar berat dan tidak teratur. Keluar dalam helaian uap kecil di udara pagi yang dingin. Darah emas masih merembes keluar dari beberapa luka terbuka di dada dan bahunya. Kemudian
membeku menjadi kristal kecil saat bersentuhan dengan udara. Lengan kanannya tergantung lemas di samping tubuh, sementara kedua kakinya gemetar hebat menahan beban badan yang nampak sangat berat. Bon segera bergerak maju dengan sigap. Ia menyampirkan lengan Tori ke pundaknya dengan gerakan cepat agar Tori tidak tersungkur. Tak lama kemudian, Jaka menyusul dan menumpang sisi tubuh Tori yang lainnya. Tori, semuanya sudah selesai. Kami mencarimu. Kemana saja kau ini, jahanam? Tiba-tiba muncul, langsung jadi naga. Ucap Bon dengan suara parau yang penuh dengan kelelahan. Dadanya naik turun dengan cepat, menunjukkan bahwa ia juga telah mencapai batas kekuatannya setelah pertempuran panjang dan proses pencarian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Tori mendengus pelan, suaranya terdengar sangat serak saat ia berusaha mengatur aliran udara di tenggorokannya yang kering. Ya, banyak hal yang telah terjadi, Pak Bon. Jaka mengangguk pelan sambil mengangkat erat pinggang Tori. Matanya menyapu ke seluruh penjuru area, memperhatikan puing-puing bangunan dan para prajurit yang masih berlalu lalang dengan sisa tenaga mereka. Istirahatlah dulu, Tori. Dengarkan sorakan yang luar biasa ini. Sungguh luar biasa. Sorakan kemenangan memang masih terdengar dari kejauhan. Dari arah gerbang utama benteng, teriakan para prajurit manusia menggema menelusuri lorong-lorong batu. Meskipun volumenya tidak sekuat saat awal kemenangan sebelumnya, suara itu bercampur dengan isak tangis, tawa, dan lelah yang menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk hari itu. Tori mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara. Namun, rasa nyeri yang tajam langsung menjalar ke bahu hingga ke bagian dadanya. Sebelum ia sempat memberikan tanggapan lebih lanjut, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah koridor bagian atas. Bersamaan dengan itu, angin suci bertiup lembut melewati reruntuhan, menyapu sisa-sisa kabut chaos yang masih mengendap dan membuat kualitas udara terasa jauh lebih bersih secara instan. Beberapa prajurit yang sedang beristirahat menoreh ke arah sumber suara, lalu mereka segera bergerak menyingkir untuk memberikan jalan. Sinta muncul paling depan. Langkah kakinya cepat, namun tetap terjaga dalam kendali penuh. Rambut hitam panjangnya berkibar mengikuti arah angin. Gaun putih yang ia kenakan nampak penuh noda debu dan bercak darah. Namun cahaya suci masih terpancar jelas dari tubuhnya secara konsisten. Matanya yang tajam langsung menangkap sosok Tori di tengah kerumunan. Suamiku. Ia langsung berlari mendekat dan langsung memeluk Tori dengan sangat hati-hati agar tidak menambah rasa sakit pada luka-lukanya. Tangannya segera ditempelkan di atas dada Tori. Cahaya suci mengalir keluar dari telapak tangannya, masuk ke dalam pori-pori kulit Tori untuk menekan luka dalam dan menghentikan pendarahan yang masih berlangsung. Aku merasakan sepanjang pertarungan, kau selalu memaksakan dirimu. Syukurlah kau selamat. Kau selalu membuatku khawatir, suamiku. Tori menghembuskan nafas panjang. Rasa hangat dari energi suci Sinta mulai menyebar ke seluruh aliran darahnya, meredakan ketegangan otot yang kaku. Istriku, maafkan aku selalu membuatmu khawatir. Tanpa aku jelaskan pun, kau selalu memahaminya, istriku. Kemudian Anko muncul di sisi lain. Langkah kakinya terasa ringan, meskipun raut wajahnya menunjukkan keletihan yang sama. Dua bilah belati yang tergantung di pinggangnya masih ternodai darah musuh yang belum mengering. Ia berdiri tepat di depan Tori, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, namun tetap menunjukkan senyum yang tulus. Kau selalu seperti ini, Tori-sama. Selalu maju sendirian. Tapi lihatlah, kami di sini sekarang. Kau tidak perlu menanggung semuanya sendiri, Tori-sama. Anko kemudian bergerak memeluk Tori dari sisi yang berbeda dengan Sinta. Sentuhannya sangat lembut saat ia mendaratkan ciuman singkat di pipi Tori sebagai bentuk dukungan emosional. Tori mengangguk lemah ke arah Anko. Anko, terima kasih atas semuanya. Dari balik bayangan reruntuhan besar, Roka melangkah maju di tengah lingkaran. Wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi yang berlebihan. Tuanku, Anda terluka parah. Istirahatlah, Tuan. Gabon dan Gamon mendekat tidak lama kemudian. Langkah kaki mereka berat membuat permukaan tanah di sekitar Tori bergetar kecil. Gamon melepaskan tawa kerasnya meskipun suaranya terdengar sedikit goyah
karena staminanya yang juga terkuras habis. Penguasa, kau selalu buat kami khawatir. Tapi lihat, kami akhirnya bisa menyusulmu. Gabon berdiri tegak di samping saudaranya. Ia mengangguk pelan ke arah Tori dengan wajah yang serius. Aku tidak ada komentar. Aku selalu mendukungmu. Dan kali ini, aku akan tetap berada di dekatmu. Aku akan pastikan kau selamat, pemimpin. Tori berusaha sedikit mengangkat kepalanya untuk menatap dua prajurit besarnya tersebut. Gamon, terima kasih atas kerja keras kalian. Ini tidak seberapa, penguasa. Aduh, apa salahku kakak? Kenapa memukulku? Suaramu berisik. Pemimpin butuh ketenangan untuk istirahat, kau tahu? Iya kakak. Sira dan Sire kemudian bergabung ke dalam kelompok tersebut. Sira muncul secara tiba-tiba dari arah bayangan puing bangunan, sementara Sire datang sambil membawa nyala api biru kecil di telapak tangannya yang berfungsi sebagai penerang tambahan di area yang tertutup debu. Keduanya berdiri tegak di hadapan Tori dengan posisi hormat. Tuanku, Sira, Sire, kalian juga berada di sini. Bagaimana dengan Asura? Apakah kalian menemukannya? Kami masih belum menemukannya, Tuan. Tapi jejak Asura mengarah kemari. Maka dari itu, kami tiba di sini. Sire menjelaskan. Kemudian, Tori mengangguk pelan, mencerna informasi tersebut di tengah rasa sakit yang mulai berkurang berkat pengobatan Sinta. Begitu. Baiklah, kita akan mencari Asura bersama nanti. Sementara ini, kita pulihkan kondisi kita masing-masing. Sira menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai tanda kepatuhan. baik tuan. Bon dan Jaka perlahan membantu Tori untuk duduk di atas sebuah puing batu raksasa yang posisinya cukup stabil. Anggota kelompok tersebut segera berkumpul mengelilinginya, membentuk sebuah lingkaran pelindung kecil di tengah hamparan reruntuhan benteng surga. Sinta tetap tidak melepaskan tangannya dari dada Tori, memastikan cahaya suci terus mengalir secara stabil untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sepertinya di sini adalah peperangan yang sangat panjang. Itu benar, Kakak. Dilihat dari reaksi mereka, seperti ratusan tahun mereka bertahan dan akhirnya menang. Roka menyilangkan kedua tangannya di depan dada, matanya memandang menara utama benteng yang telah runtuh sebagian, kemudian membenarkan perkataan Sinta dan Anko. Lebih tepatnya, benteng surga ini telah dikuasai para iblis selama ratusan tahun, dan hari ini bisa direbut kembali. Banyak kenangan yang tidak bisa mereka rasakan selama itu. Gamon kembali tertawa kecil. Kali ini ia berusaha menahan volumenya agar tidak kembali dipukul oleh Gabon. Aku rasa leluhur klan Zen selalu tahu banyak hal. Gabon mendengus kasar, namun ia tidak membantah fakta tersebut. Seperti biasa, Roka selalu tahu segalanya. Roka menoleh perlahan ke arah Gabon dengan ekspresi yang datar. Tidak perlu memuji, karena itu tugasku, Gabon. Siapa yang memujimu, Roka? Aduh! Berisik, Gamon. Gamon hanya bisa mengelus kepalanya yang berdenyut tanpa berani melayangkan protes kembali. Tori memandang setiap anggota kelompoknya satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang penuh debu, luka, dan kelelahan, namun tetap berdiri tegak untuknya. Nafasnya kini mulai terasa jauh lebih teratur. Aliran energi dalam tubuhnya perlahan-lahan mulai sinkron kembali. Terima kasih untuk semuanya. Adanya kalian, aku merasa pulang ke rumah. Kalian adalah keluarga yang sangat berharga bagiku. Sinta menggenggam tangan Tori yang bebas dengan sangat erat, menyalurkan dukungan moral selain energi penyembuhan. Itu tentu saja. Kau adalah suamiku dan pemimpin bagi kami. Kelompok itu kemudian bergerak mendekat satu sama lain, membentuk sebuah pelukan kelompok singkat, namun penuh dengan makna persaudaraan dan loyalitas. Di luar lingkaran mereka, aktivitas benteng surga mulai beralih dari pertempuran menjadi upaya pembersihan. Para prajurit bekerja sama mengangkat puing-puing besar, membantu memindahkan rekan mereka yang terluka.
dan mengumpulkan sisa-sisa perlengkapan perang. Matahari pagi terus mendaki dalam posisi yang lebih tinggi di langit, menyinari seluruh area benteng dan menandai dimulainya babak baru dalam sejarah mereka. Meski kemenangan telah diraih, bayangan mengenai perjalanan berat dan pencarian yang belum usai masih membentang luas di hadapan mereka. Sinar mentari yang sempat menyelinap melalui celah-celah langit yang retak di atas benteng surga perlahan meredup kembali. Awan abu yang gelap, tebal, dan bergerak secara masif menutup cahaya pagi yang belum sempat menghangatkan permukaan tanah yang dingin. Angin kencang berhembus dari arah lembah terdalam, membawa sisa asap peperangan yang belum sepenuhnya sirna dari udara. Bau belerang tercium sangat tebal, bercampur dengan aroma besi yang menyengat dari genangan darah yang mulai mengering di atas batu-batu besar. Reruntuhan benteng menjulang secara tidak beraturan di segala sisi. Baluk-baluk batu raksasa patah dan berserakan dalam posisi yang berbahaya. Beberapa di antaranya masih mengeluarkan uap panas tipis karena dampak energi sihir semalam. Suara ledakan kecil terdengar saat satu baluk batu besar runtuh dari ketinggian menara, menghantam tanah dengan keras akibat struktur bangunan yang sudah tidak stabil. Area di sekitar penjara bawah tanah kini telah berubah fungsi sepenuhnya menjadi pusat pengumpulan pasukan yang berhasil selamat. Para pejuang berjalan dengan langkah tertatih. Beberapa dari mereka disangga oleh rekan mereka yang masih memiliki tenaga. Sementara yang lain dibawa menggunakan tandu darurat yang dirakit secara cepat dari perisai rusak dan gagang tombak. Suara logam senjata yang beradu secara tidak sengaja, gesekan kain perban yang telah robek, serta erangan tertahan dari para korban luka saling bersahutan di udara yang lembab. Guncangan berat terasa di bawah telapak kaki ketika salah satu menara pengawas di sisi timur runtuh sepenuhnya. Getaran itu membuat debu hitam kembali bertebangan di udara, menyelimuti pandangan mata untuk beberapa saat. Di tengah kekacauan yang mulai mereda itu, Tori duduk di atas sebuah puing batu besar yang memiliki permukaan kasar dan sangat dingin. Tubuhnya condong sedikit ke belakang, ditahan secara kuat oleh Bon dari sisi kiri dan Jaka di sisi kanan agar tidak terjatuh. Nafas Tori masih terdengar sangat berat dengan gerakan dada yang naik turun secara tidak beraturan. Luka-luka di lengan dan bahunya memang telah menutup sebagian berkat cahaya suci dari Sinta. Namun rasa perih yang tajam masih terasa setiap kali hembusan angin dingin menyentuh kulitnya yang terbuka. Bon menopang seluruh beban tubuh Tori dengan bahu besarnya yang kokoh. Wajah Bon terlihat sangat kotor oleh campuran debu bangunan dan noda darah kering. Jaka berada dalam posisi berlutut setengah, dengan satu tangan yang selalu siap siaga menahan pinggang Tori sewaktu-waktu ia kehilangan keseimbangan. Di depan mereka, Sinta berdiri tegak dengan ekspresi wajah yang sangat tegas namun penuh dengan perhatian yang mendalam. Tangannya masih memegang bahu Tori secara konsisten, sementara telapak tangannya terus memancarkan cahaya suci berwarna putih redup yang stabil. Anko duduk di sisi lain puing batu tersebut. Ujung jarinya menyentuh tangan Tori dengan lembut. Matanya terus menatap wajah suaminya secara cermat, memantau setiap tarikan nafas dan perubahan warna kulit Tori untuk memastikan kondisinya tidak memburuk. Di barisan belakang, Roka berdiri setengah tersembunyi di balik bayangan runtuhan dinding yang tinggi. Tubuhnya nyaris menyatu secara sempurna dengan kegelapan di sekitarnya. Matanya terus bergerak dengan sangat cepat, mengawasi setiap celah, lorong, dan pergerakan sekecil apapun di sekitar mereka. Gabon dan Gamon berdiri di posisi paling depan. Tubuh raksasa mereka berfungsi sebagai dinding hidup yang melindungi kelompok mereka. Senjata besarnya bertumbuh di permukaan tanah, namun genggaman tangan pada ganggang senjatanya tetap terlihat sangat kuat dan siap digunakan kapan saja. Shira dan Sire berdiri dalam jarak beberapa meter di depan, di mana Sire menyalakan sebuah nyala biru kecil di telapak tangannya untuk menerangi area gelap di sekitar. Cahaya biru itu memantul di wajah-wajah yang nampak sangat lelah, namun menyimpan rasa lega yang besar. Keheningan yang baru saja terbentuk tiba-tiba berubah secara drastis. Angin kencang berembus dari arah koridor timur reruntuhan benteng. Angin itu terasa sangat berbeda dari hembusan angin sebelumnya. Udara di sekitar mereka secara mendadak terasa menjadi lebih berat, dan suhu dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Bau yang dibawa oleh angin itu bukanlah bau belerang biasa,
melainkan ada unsur aroma darah segar yang belum lama tertumpah, disertai dengan tekanan aura yang sangat kuat namun terkontrol secara presisi. Bon langsung merasakan perubahan tersebut. Seluruh otot di lengannya mengeras seketika. Ia menarik pedang besarnya sedikit di permukaan tanah, bersiap untuk menghadapi ancaman. Ada yang datang, tapi aura ini, jahanam. Jaka mengangguk perlahan tanpa melepaskan pandangannya dari lorong gelap di depan. Jari-jarinya sudah menyentuh gagang keris yang terselip di pinggangnya. Matanya menyipit dengan tajam, terfokus sepenuhnya ke arah koridor yang diselimuti kabut asap. Aura ini jelas iblis. Bagaimana mereka bisa masuk? Ucap Jaka dengan nada penuh kecurigaan. Sinta berdiri tegak, memposisikan dirinya di antara Tori dan arah datangnya aura tersebut. Aura suci yang keluar dari tangannya berdenyut dengan frekuensi yang jauh lebih kuat. Secara otomatis membentuk sebuah lapisan pelindung transparan yang tipis di udara. Siapapun itu, jangan biarkan mereka mendekati suamiku. Anko segera bangkit dari posisi duduknya. Sebuah belati terbang berputar secara pelan di atas telapak tangannya, menghasilkan suara dengingan logam yang khas. Belati itu memantulkan cahaya biru. Roka yang berada di belakangnya secara instan menghilang sepenuhnya ke dalam bayangan reruntuhan, tidak meninggalkan jejak visual apapun, melainkan hanya menyisakan tekanan kehadiran yang sulit untuk dideteksi oleh indera biasa. Gabon dan Gamon melangkah maju secara bersamaan dengan gerakan yang sinkron. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan karena beban tubuh dan peralatan tempur mereka yang berat. Mereka mengangkat senjata masing-masing, siap untuk menghantam target apapun yang akan muncul. Dari dalam kegelapan lorong timur tersebut, 4 sosok mulai muncul secara bersamaan. Langkah kaki mereka terdengar sangat teratur dan tenang, tanpa menimbulkan suara yang berlebihan di atas puing-puing batu. Cahaya api biru yang dihasilkan oleh Sire mulai menangkap siluet bentuk tubuh mereka satu persatu dengan semakin jelas. Sosok yang berada paling depan adalah Ratu Iblis Lilith. Mahkota tanduk di kepalanya berdenyut dengan warna ungu pekat yang sangat intens. Auranya menyebar luas ke segala arah, namun tetap terjaga dalam kendali yang sangat ketat. Daun merah darah yang ia kenakan bergerak mengikuti irama langkah kakinya dengan ujung kain yang menyapu debu dan batu di lantai koridor. Di samping Lilith berjalan sosok Zahra. Jubah hitam pekatnya seolah-olah menyerap cahaya di sekelilingnya, membuat penampilannya terlihat sangat kontras. Mata merahnya menyala dengan lembut, namun memiliki sorot mata yang sangat tajam. Di belakang mereka, Monaye berjalan sambil menggenggam sebuah kitab iblis yang telah tertutup rapat. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang dan sangat fokus pada situasi di depannya. Aoji berada di posisi paling belakang dengan memegang tongkat iblis di tangannya. Tubuhnya berdiri tegap dengan sikap waspada yang menunjukkan kesiapan tempur tingkat tinggi. Begitu keempat sosok tersebut melangkah keluar sepenuhnya dari koridor dan masuk ke area terbuka, tekanan aura dari Lilith terasa semakin nyata. Udara di sekitar area tersebut bergetar secara halus, membersihkan tekanan fisik yang membuat beberapa prajurit manusia yang berada di dekat sana terpaksa berhenti bergerak. Gamon mengeluarkan suara geraman pelan dari tenggorokannya yang sangat dalam. Suara itu menggema dengan keras di antara dinding-dinding reruntuhan yang tersisa. Iblis, beraninya mereka datang kembali. Gabon mengangkat palu raksasanya ke posisi siap. Otot-otot di bawahnya mengencang secara maksimal. Gamon, bersiaplah. Hancurkan mereka jika melakukan tindakan mencurigakan. Baik kakak. Sinta mengambil satu langkah maju ke depan. Cahaya suci dari tubuhnya bereaksi secara otomatis terhadap kehadiran energi iblis, membentuk sebuah kubah pelindung samar yang menyelimuti seluruh area di sekitar Tori duduk. Beberapa batu kecil di permukaan tanah bergetar karena benturan dua energi yang sangat berbeda. Lalu kemudian berhenti saat Sinta menyeimbangkan tekanannya. Siapa kalian? Beraninya kalian para iblis datang kemari? Lilith menghentikan langkah kakinya tepat di batas jarak aman yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ia tidak melakukan gerakan provokatif lebih lanjut. Tatapan matanya langsung tertuju ke arah Tori yang sedang duduk dengan lemas. Ekspresi wajah Lilith terlihat dingin dan datar. Namun, ia sama sekali tidak memancarkan niat untuk menyerang
atau permusuhan. Kami bukanlah musuh. Setidaknya suamiku bisa berikan penjelasan. Jahanam, suami dia bilang. Seperti biasa, Tori selalu mengejutkan. Tori perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara. Rasa sakit yang menusuk di otot di lehernya sempat membuatnya meringis kesakitan untuk sesaat. Namun, ia memaksakan dirinya untuk tetap menatap lurus ke depan ke arah 4 pendatang baru tersebut. Semuanya, mereka bukanlah musuh. Lilith, Zahra, Aoji, dan Monaye. Mendengar namanya disebut oleh tuannya, Aoji langsung melangkah maju 1 langkah di depan rombongannya. Ia merendahkan tubuhnya dan membungkuk dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Tori. Tuanku, syukurlah Anda baik-baik saja, tuanku. Bangkitlah, Aoji. Bon mengerutkan keningnya sesaat, mencoba mencocokkan wajah sosok di depannya dengan ingatannya. Lalu kemudian sebuah serangga kecil muncul di wajahnya yang kotor. Dia Aoji yang dari Xinjiang itu. Wah, aku benar-benar pangling Jahanam. Jaka mengamati keempat sosok iblis itu dengan sangat teliti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia memperhatikan perubahan drastis daripada aura dan penampilan fisik mereka dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Jaka kemudian mengangguk kecil sebagai tanda pengakuan. Perubahan mereka jelas mengagumkan. Namun, Sinta tidak lantas mengendurkan kewaspadaannya. Ia menoleh dengan gerakan cepat dan tajam ke arah Tori. Jari-jarinya mencengkram bahu Tori dengan sedikit lebih kuat. Gerakan itu bukan bertujuan untuk menyakiti, melainkan sebuah bentuk penuntutan penjelasan yang sangat serius atas situasi yang sedang terjadi. Suamiku, kau kenal mereka dan para iblis ini? Anku yang berdiri di samping juga ikut menatap Tori dengan alis yang terangkat tinggi, menunjukkan rasa penasaran yang sama besarnya dengan Sinta. Tori sama? Tori menghela nafas panjang untuk mengumpulkan kekuatannya. Ia mengangkat tangan kirinya yang masih bergetar hebat untuk menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menunjukkan rasa canggung yang luar biasa. Bagaimana aku harus menjelaskannya ya? Lilith yang melihat kecanggungan itu hanya memberikan senyuman tipis yang sangat halus. Ia kembali melangkah maju 1 langkah ke depan, namun tetap memastikan jaraknya tidak memicu reaksi ofensif dari Sinta ataupun Gabon. Zahra mengikuti langkah Lilith di sampingnya. Tatapan mata merah Zahra kini terlihat sangat lembut dan penuh kerinduan saat ia menatap wajah Tori. Tidak perlu banyak penjelasan, suamiku. Maafkan aku, tidak bermaksud untuk mencari masalah. Intinya adalah, aku adalah istri dari Troy yang ada di dalam jiwanya. Zahra kemudian melangkah maju setengah langkah, memposisikan dirinya sejajar dengan Lilith. Suaranya terdengar sangat stabil, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah. Dan aku adalah Zahra, juga aku istrinya. Setelah pernyataan itu keluar, suasana di sekitar runtuhan penjara bawah tanah seakan-akan membeku seketika. Tidak ada suara senjata yang beradu atau erangan prajurit yang terdengar. Udara terasa sangat statis. Sinta menyipitkan matanya dengan sangat tajam ke arah Lilith dan Zahra. Lalu setelah beberapa saat, ia menghela nafas pendek yang terdengar seperti sebuah bentuk pasrah yang dikombinasikan dengan pemahaman. Yang kalian maksud adalah iblis cabul itu ya? Tori hanya bisa memberikan senyuman kaku yang dipaksakan. Rasa bersalah dan rasa malu terlihat jelas di guratan wajahnya saat ia menatap istri-istrinya yang kini berkumpul di satu tempat yang sama. Dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kalian. Tapi, ya, seperti itulah yang terjadi. Lilith melangkah lebih dekat lagi ke arah kelompok utama. Meskipun auranya masih memberikan tekanan yang cukup besar pada lingkungan sekitar, namun energi tersebut sama sekali tidak mengandung niat menyerang. Matanya menatap Tori dengan ekspresi yang sangat jujur, menunjukkan rasa kerinduan yang sangat mendalam setelah terpisah dalam waktu yang lama. Kami datang tidak dengan niat buruk. Kami datang untuk melayani Yang Mulia Troy, suami tercinta. Zahra berdiri tegak di samping Lilith.
Matanya mulai terlihat berkaca-kaca karena luapan emosi yang tertahan. Nafasnya terdengar agak tertahan saat ia melihat kondisi fisik Tori yang masih penuh dengan luka-luka akibat peperangan besar sebelumnya. Sinta menarik nafas panjang dan dalam, mencoba menenangkan aliran energi sucinya yang sempat bergejolak. Ia memandang ke arah Lilith, lalu beralih ke arah Zahra, sebelum akhirnya kembali menatap langsung ke mata Tori. Setelah hening beberapa detik, Sinta akhirnya memberikan reaksinya. Baiklah, aku tahu ini rumit, tapi aku bisa memahami itu. Anko yang berdiri di dekat mereka juga ikut memberikan respon. Ia mengangguk kecil dengan senyuman tipis yang mulai muncul di sudut bibirnya. Aku selalu percaya dengan Tori-sama. Melihat situasi yang mulai mendingin, Aoji kembali melangkah maju. Suaranya terdengar sangat berat dan penuh dengan rasa hormat yang absolut pada Tori. Ia menggenggam tongkatnya dengan posisi yang tidak mengancam, namun tetap waspada terhadap lingkungan sekitar benteng yang belum sepenuhnya aman. Tuanku, akhirnya kami bisa menyusul Anda. Berikan perintah Anda, tuanku. Tori mengangkat tangan kanannya yang masih gemetar dengan perlahan. Ia memberikan isyarat dengan telapak tangan terbuka agar semua orang di sana tetap dalam kondisi yang tenang dan tidak terpancing emosi. Santailah Aoji, dan semuanya jangan lagi ada kecurigaan. Secara tiba-tiba, Roka muncul kembali dari balik bayangan reruntuhan batu. Ia berdiri tepat di samping Sinta dengan posisi yang sangat siaga, namun sudah tidak lagi menyembunyikan kehadirannya secara ekstrim. Matanya menyapu keempat iblis tersebut untuk terakhir kalinya sebelum ia memberikan penilaian akhir. Aku merasa tenang jika mereka adalah sekutu, ucap Roka dengan nada profesional yang sangat tenang. Gamon yang mendengar hal itu langsung melepaskan tawa kerasnya yang khas. Lebih banyak sekutu, aku suka ini. Gabon mengangguk dengan sangat kuat, tanda bahwa ia juga menyetujui pendapat adiknya dan Roka. Ia menurunkan palu raksasanya secara total dan membiarkannya berdiri tegak di atas tanah. Dengan begitu, keselamatannya jauh lebih terjamin. Ketegangan yang tadinya terasa sangat kental, kini perlahan-lahan mencair sepenuhnya. Sinta menurunkan seluruh lapisan cahaya suci pelindungnya, meskipun insting alaminya sebagai seorang pejuang tetap membuatnya menjaga tingkat kewaspadaan dasar terhadap lingkungan sekitar. Sinta kemudian melangkah perlahan mendekati Lilith. Ia menatap mata pemimpin iblis itu secara langsung dari jarak dekat. Tidak ada kebencian yang terpancar di sana, melainkan hanya sebuah bentuk penilaian antar sesama pemimpin wanita. Kalian datang di saat yang tidak mudah, tapi jika suamiku percaya, aku tidak akan menutup mata lagi. Lilith menanggapi perkataan Sinta dengan sebuah anggutan hormat yang sangat sopan. Zahra juga melakukan hal yang sama. Ia menundukkan kepalanya dengan ringan sebagai bentuk salam kepada Sinta dan Anku. Monaye yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Dengan nada yang sangat teratur, ia mulai menjelaskan secara singkat mengenai perjalanan panjang dan sulit yang mereka lalui untuk mencapai benteng surga dan menemukan lokasi Tori berada. Percakapan di antara mereka mulai mengalir dengan lebih alami. Suara tawa kecil beberapa kali terdengar keluar dari mulut Gamon dan Gabon saat mereka mulai melontarkan candaan khas mereka. Bon dan Jaka juga mulai memberikan beberapa komentar ringan mengenai situasi benteng dengan kekuatan musuh yang baru saja mereka kalahkan. Anko memilih untuk kembali duduk di samping Tori. Ia menggenggam tangan suaminya dengan sangat erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Tori. Di tengah pusat kehancuran benteng surga, di antara kepulan asap belerang yang mulai menipis dan debu batu yang berterbangan, kelompok besar itu kini berdiri bersama. Perbedaan antara ras manusia, ras iblis, ras peri, serta asal-usul yang sangat kontras di antara mereka, kini tidak lagi menjadi batas pemisahkan. Tori, meskipun kondisinya masih sangat lelah dengan nafas yang mulai stabil secara bertahap, kini telah menjadi titik sentral dari sebuah ikatan baru yang sangat kuat. Suasana di sekitar mereka memang masih terasa sedikit canggung karena banyaknya pihak yang baru saja bertemu dalam satu wadah. Namun, perlahan-lahan perasaan itu berubah menjadi sebuah kehangatan yang nyata. Kehangatan itu diiringi oleh suara langkah kaki ribuan pejuang manusia
yang mulai kembali bekerja melakukan evakuasi dan perbaikan. Di kejauhan, suara dentuman batu terakhir yang runtuh terdengar untuk terakhir kalinya, menandakan bahwa sisa-sisa kehancuran struktur benteng telah mencapai titik jenuhnya. Matahari yang tertutup awan kini memberikan pencahayaan yang merata di seluruh area, menyinari kelompok tersebut saat mereka mulai mendiskusikan rencana pemulihan dan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengamankan benteng surga sepenuhnya dari ancaman sisa-sisa pasukan musuh yang mungkin masih bersembunyi di kedalaman lorong.